Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Pemirsa beranda dakwah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki hari ke-16 pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan sejauh ini apa yang sudah kita upayakan berupa ibadah, yaitu puasa dan juga salat-salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat tentang salat yang sudah kita kerjakan selama ini, terutama pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, di mana di dalamnya kita sebagai seorang hamba Allah disuruh atau diperintahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tambahan. Tidak hanya berbicara tentang ibadah puasa saja, tetapi juga ibadah-ibadah lain seperti salat, yaitu salat tarawih. Pemirsa beranda dakwah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang namanya ibadah salat itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terutama tujuan utama dari ibadah salat kita itu adalah supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat adalah salat-salat yang kita lakukan ini, terutama di dalam bulan Ramadan seperti sekarang ini, apakah salat-salat yang kita kerjakan itu sudah ada manfaatnya buat kita? Sudah ada sesuatu yang membekas di dalam diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita akan melihat bagaimana salat kita itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya adalah sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sekarang kita perhatikan kembali bagaimana salat yang kita kerjakan itu. Pada bulan puasa ini, kuantitas salat kita, kuantitas amal ibadah kita itu akan jauh lebih bertambah ketimbang yang sudah kita lakukan selama ini di luar daripada bulan Ramadan. Sebagai contoh, salat tarawih yang kita kerjakan itu adalah salat yang senantiasa kita kerjakan di malam hari sesudah salat Isya berjamaah di masjid. Nah, berangkat dari sini pula kita melihat bagaimana sebenarnya Allah juga menekankan kita untuk senantiasa terus-menerus mengingat Allah, terutama pada bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan ini kita akan melihat kuantitas salat kita bertambah di dalam bulan Ramadan dengan adanya melaksanakan salat-salat tarawih. Namun apakah salat tarawih yang kita kerjakan itu benar-benar mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar? Tentunya Allah juga berpesan bahwa salat itu tidak bisa dilaksanakan secara asal-asalan saja, melainkan juga dengan harus penuh dengan kekhusyuan. Sebagaimana Allah juga menekankan di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, yang mana di dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwasanya orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Maka salat khusyuk itulah yang sebenarnya membuat kita terbebas daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sebagai contohnya, salat yang khusyuk itu adalah salat di mana kita mengetahui dan juga mendalami dan memahami dan menghayati apa yang sebenarnya kita baca di dalam salat. Kemudian pula kita harus juga mengingat bahwasanya apa yang kita kerjakan itu senantiasa dijaga, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah menegaskan, Rasulullah menegaskan bahwa ketika kita beribadah maka harus ada disertai dengan sifat ihsan. Apa itu sifat ihsan? Sifat ihsan adalah sifat di mana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penggalan hadisnya yang berbunyi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Dia. Dan apabila kamu tidak merasakan bahwa Dia melihat kamu, maka sebenarnya Dia lihat kamu. Maka dari sinilah kita harus menekankan bahwa diri kita senantiasa dijaga dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan senantiasa menjaga ketaatan kita. Maka sholat inilah yang sebenarnya digadang-gadang oleh Allah untuk kita dilaksanakan dan kita mendapatkan balasan-balasan yang sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala jika kita menjaga benar-benar sholat yang kita lakukan. Maka dengan momentum bulan Ramadan ini, marilah kita memelihara sholat kita, menjaga sholat kita, agar kita mendapatkan balasan dengan sebaik-baiknya balasan yang Allah berikan kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.